Meski Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan angka 40 kepada Abu Hurairah, akan tetapi Nabi tidak menjelaskan apakah 40 hari, bulan, atau tahun. Apapun itu, baik hari, bulan, ataupun tahun, angka 40 yang disebutkan Nabi itu tentu waktu yang sangat lama sekali. Karena saat itu sudah memasuki waktu akhirat, yang durasinya 1 hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. ISIS itu Wahabi yang ori. NU itu nek kok besar umur ora NU rokok. Al-Quran yang pernah dekat diri jadi dua. Dan saya di sini tidak percaya videonya Dibuat olok-olok, dibuat candaan, padahal ini adalah kemungkaran yang jelas-jelas nyata. Ketika kajian beliau dibubarkan kemarin di Gunung Ada, yakin sama yang ketika sudah bergabung di Ansor dan Bansar dan insyaallah sama yang sudah mendapatkan satu tiket untuk menuju surga yang Allah Subhanahu wa taala. Doktrin-doktrin yang lain sampai berani menyampaikan hadis palsu. Entah Tuhan yang mana yang dia tantang, saya tidak tahu. Yang penting itu etika atau akhlaknya udah tidak ada itu, sahabat ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di dunia. Pemirsa Sahur Zanah, tak sedikit kaum muslim yang sudah merasa memiliki tabungan amal, ibadah, dan kebaikan karena sudah merasa telah melaksanakan ibadah sholat wajib dengan lengkap, puasa lengkap, zakat dan sedekah tak pernah ketinggalan, dan alhamdulillah juga telah menunaikan ibadah haji yang memang dengan semua itu seorang muslim telah memiliki tabungan amal soleh yang besar. Dengan itu semua sebenarnya tugas seorang muslim belum selesai. Yang paling penting justru bagaimana kita bisa mempertahankan amalan-amalan soleh yang telah kita lakukan itu tetap utuh sampai akhir hayat kita. Mengapa? Karena memang tidak ada jaminan jika amal-amal soleh yang telah terkumpul banyak itu akan utuh seterusnya. Bisa saja dalam perjalanan hidup ini amalan-amalan itu tanpa kita sadari berkurang sedikit demi sedikit, atau bahkan mungkin hilang seketika. Karena dalam agama ada perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus tabungan amal kita, maka itu yang perlu diwaspadai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 2.
Ketika ayat ini diturunkan, para sahabat sangat khawatir sekali. Misalnya Sabit bin Qais bin Sammas radhiyallahu anhu, ia merasa takut dirinya termasuk dari orang-orang yang terhapus amalnya dan akan menjadi penghuni neraka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus orang untuk menemukan dan menyampaikan kepadanya, kamu bukanlah termasuk penghuni neraka, tetapi kamu termasuk ahli surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh karena itu, setelah seseorang mengerjakan amal solih dengan ikhlas dan benar, ia wajib menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan pahalanya. Kemudian dia meningkatkan ketaatan hingga akhir hayat. Lalu perbuatan-perbuatan dosa seperti apakah yang bisa menghilangkan dan menghapus amal seorang muslim? Penghapus amal yang paling besar adalah syirik dan kufur. Keduanya tidak hanya menghapus bagian amal saja, tapi menghapuskan semua amal kebaikan yang pernah dikerjakan seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada kamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Jumar ayat 56. Allah juga berfirman, barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Itulah dua dosa besar yang bisa menghapus amalan solih seorang muslim. Namun bukan berarti hanya dua dosa besar itu yang bisa menghapus amal. Para ulama sepakat masih ada dosa yang derajatnya di bawah syirik dan kufur yang bisa menghapuskan sebagian pahala amal solih yang sebanding dengannya. Imam Ahmad pernah berkata, apabila seseorang merasa khawatir kepada dirinya berbuat sesuatu yang mendekati zina, hendaknya ia segera menikah. Dia berhutang dan menikah supaya tidak terjerumus dalam keharaman, lalu amalnya terhapus. Ibnu Rajab menyepakati kesimpulan ini, bahwa amal bisa terhapus karena sebab sebagian dosa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedemikian pula Al-Hasan Al-Basri berpandangan demikian. Al-Quran telah memperingatkan orang-orang beriman dari pembatal-pembatal amal ini. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusak pahala amal-amalmu. Quran Surat Muhammad ayat 33. Imam Ahmad menjelaskan sebab turunnya ayat ini bahwa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyangka dosa yang menyertai La ilaha illallah tidak membahayakan, sebagaimana amal saleh yang menyertai kesyirikan tidak memberi manfaat. Maka turunlah ayat ini. Setelah itu para sahabat merasa takut dosa mereka akan menghapuskan amal mereka. Bukti lain bahwa ada perbuatan dosa yang bisa menghapus amal soleh seorang muslim, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Ayat ini mengabarkan sedekah bisa rusak dan pahalanya terhapus karena suka menyebut-nyebutnya atau mengungkit-ungkitnya dengan perkataan atau perbuatan kepada seseorang. Sedekah juga bisa terhapus karena menyakiti atau berbuat buruk kepada orang yang telah diberi. Maka dari sini orang yang telah mengerjakan amal-amal solih, khususnya amal besar dalam Islam, dia wajib menjaga amal tersebut dari pembatal-pembatalnya.
khususnya syirik dan kufur, dan umumnya semua perbuatan maksiat dan keburukan, karena keburukan bisa menghapuskan sebagian kebaikan menghapuskan keburukan, dan penentu amal seseorang adalah di penghujungnya. Wallahu alam. Pemirsa Saurzana, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jalan menuju surga diliputi oleh berbagai macam hal yang tidak menyenangkan, sedang jalan yang menuju neraka diliputi perkara-perkara yang menyenangkan. Akan tetapi, bila kita mengamati perintah-perintah dan anjuran-anjuran yang ada dalam Islam, akan kita dapati bahwa Allah seolah telah mengajak manusia ke surga dengan berbagai cara dan secara berulang-ulang. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk menuju kenikmatan surga. Perhatikanlah bagaimana cara Allah menghitung pahala sebuah amal. Siapa yang mengerjakan satu kejahatan hanya dijatuhi sanksi satu. Bahkan kemurahan Allah pun dapat menghapuskannya. Sementara yang mengajarkan satu kebaikan memperoleh 10 ganjaran, bahkan lebih. Bukan hanya itu, Allah menggantikan keburukan yang pernah dilakukan seseorang dengan kebaikan bila ia tulus bertaubat. Dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelah menyebut pelaku syirik, pembunuh, pezina, mereka akan mendapat siksa berganda di hari kemudian dan kekal dalam siksa itu dalam neraka terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Quran Surat Al-Furqan ayat 68 hingga 70. Mengapa kejahatan malah diganti oleh Allah dengan kebaikan? Karena taubatnya yang pertama telah menghapus kesalahannya, dan bila ia teringat lagi dengan kesalahan itu lalu bertaubat, maka kali ini taubat tersebut dicatat sebagai amal soleh. Demikian seterusnya. Bahkan tidak mustahil siapa yang bertaubat dengan tulus akan merasakan kehadiran Allah dan mendorongnya melakukan amal-amal soleh. Bahkan terbuka kemungkinan bagi yang tidak bermohon ampunan pun, selama dosanya bukan mempersekutukan Allah untuk diampuni olehnya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mempersekutukan dengan sesuatu, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Dengan demikian, mungkin bisa dikatakan bahwa tidak ada yang ditimpa siksa neraka kecuali mereka yang benar-benar sangat durhaka melawan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan enggan berbuat kebajikan. Ini semua bukan berarti mengandalkan kemurahan Allah tanpa usaha. Setiap orang paling tidak harus selalu mengingat pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan kamu muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Di samping itu, setiap kita harus selalu ingat husnul khotimah atau akhir yang baik, demikian su'ul khotimah atau akhir yang buruk. Karena itu, jangan mengandalkan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita berusaha sekuat kemampuan. Dalam hadits qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, jika seseorang hambaku bertekad akan melakukan kebaikan namun tidak sempat melaksanakannya, aku akan mencatat satu kebaikan baginya. Jika dia jadi melaksanakan tekadnya itu, aku catatkan 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat baginya. Dan jika hambaku bertekad akan melaksanakan keburukan namun tidak jadi melaksanakannya, aku tidak akan mencatatnya sebagai dosa baginya.
lalu ia melakukan keburukan tersebut, aku hanya mencatat satu keburukan. Tabrani dan Abu Sa'id. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.